Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aliana Zma Paramita, NPM 10070320036 dari kelompok 3 Praktikum Sumber Daya Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum SDL saya yang mengambil tema cahaya. Nah, ini untuk hasil dari penelitian dan analisis saya mengambil judul Identifikasi Intensitas Cahaya dan Penerangan Cahaya di Daerah Kelurahan Cileunyi terkait aturan dan kebijakan penerangan jalan umum. Nah, ini untuk bab satunya. Latar belakangnya itu adalah penerangan jalan umum atau biasa disingkat PJU, itu tuh merupakan sebuah fasilitas umum yang mana fasilitas umum itu digunakan untuk menerangi jalan raya di saat malam dari jam 6 sampai jam 4 subuh. Nah, itu terkait aturan dari Permen PM nomor 27 tahun 2018 untuk dinyalakan si penerangan jalan umumnya dari jam 6 malam sampai jam 4 subuh. Nah, penerangan jalan umum itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di daerah, kota, untuk sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penerangan jalan umum ini diharapkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat secara umum. Jadi, selagi masyarakat melakukan aktivitas di jam malam, itu tuh bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan mereka dan tidak meningkatkan kekhawatiran karena pencahayaan yang cukup. Di sisi lain juga akan timbul keindahan, semarak, presise, dan terang di jalan tertentu. Pentingnya suatu kota memiliki penerangan jalan yang cukup dalam artian tidak kurang dan tidak lebih dikarenakan penggunaan lampu untuk jalan umum yang berlebihan bisa sangat berpengaruh terhadap anggaran pemerintah. Sebaliknya, jika penerangan jalan di suatu kota kurang, bisa membahayakan masyarakat juga. Nah, peraturan ini bisa kita lihat di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan. Untuk latar belakangnya, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan dan dipelajari alasan mengapa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan atau penempatan letak lampu jalan sangat penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama keamanan dan keselamatan lalu lintas. Tentu saja ini harus sangat diperhatikan karena masyarakat Indonesia sangat banyak dan kondisi daerah Cileunyi juga merupakan salah satu daerah yang dimana jalannya merupakan jalan satu-satunya akses untuk keluar kota. Lalu yang kedua, visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas. Lalu yang ketiga, lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas. Dan yang keempat, kemudahan akses untuk perawatan luminer. Lalu di sini ada landasan teorinya, bisa dilihat beberapa teori mengenai lampu penerangan jalan umum menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Oglesby dan Hicks di tahun 1988, yang mana sumber cahaya penerangan jalan dihasilkan oleh sinar lampu yang dinyalakan dalam tingkat luminance atau flux cahaya. Sinar dari sumber cahaya didistribusikan oleh lampu menurut pola tertentu disesuaikan situasinya. Sinar juga dapat dikonsentrasikan dalam dua jurusan di sepanjang jalan, yaitu pola simetris digunakan bila lampu dipasang di tengah jalan. Jadi untuk peletakan lampu itu ada beberapa jenis, misalnya seperti di tengah-tengah atau di pinggir jalan kanan kiri bahu jalan. Lalu di sini ada beberapa landasan teori juga terkait beberapa peneliti di beberapa jurnal yang saya ambil.
Yang salah satunya lampu penerangan jalan umum atau LPJU merupakan lampu penerangan yang dipasang bagi kepentingan umum dan bersifat publik, yang penyalaannya dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan fotosel atau timer yang di set di tempat tertentu, di mana pada saat matahari terbenam atau kondisi lingkungan sekitar LPJU itu gelap, maka LPJU akan secara otomatis menyala. Nah, lalu di sini ada ruang lingkup. Beberapa pembahasan yang saya ambil di penelitian ini, yaitu yang pertama, perancangan ulang penempatan lampu penerangan jalan umum. Di sini saya merencanakan dan menghitung kembali penempatan LPJU yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Lalu yang kedua, melihat tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakatnya sendiri. Dengan melihat atau mewawancarai pendapat masyarakat terkait keamanan dan kenyamanan mengenai penerangan jalan umum di Cileunyi, saya sendiri melakukan wawancara terhadap orang tua saya sendiri, karena kami juga bertempat tinggal di Kelurahan Cileunyi, di mana pendapat beliau bisa dilihat di slide selanjutnya. Lalu yang ketiga, memutuskan warna cahaya, tinggi tiang, dan jarak setiap lampu jalan, di mana kita memperhatikan kondisi wilayah tersebut, kondisi wilayah Cileunyi ini, dan jenis apakah wilayah ini, lalu memutuskan untuk pemilihan warna cahaya seperti warna kuning atau warna putih, tinggi tiangnya seberapa tinggi, dan jarak yang diberikan misalnya dari 10 meter hingga 30 meter. Terus yang keempat, melakukan simulasi perancangan hasil survei. Setelah melakukan survei dan analisis ini, kita bisa melakukan simulasi perencanaan di mana kita bisa menentukan apa yang baik untuk wilayah ini. Lalu masuk ke bab 2 tentang pembahasannya. Nah, di sini itu ada peta lokasi Kelurahan Cileunyi. Bisa dilihat di dalam garis yang berwarna biru ini. Nah, ini itu wilayah Kelurahan Cileunyi yang saya ambil dan hanya sebagian. Lalu di sini kondisi penerangan cahaya jalan umum di Kelurahan Cileunyi. Transportasi merupakan suatu sarana di mana akan terus melakukan pergerakan di jalan umum suatu kota. Tidak hanya itu, terdapat pejalan kaki, pedagang, dan hal lain-lain yang juga melakukan suatu pergerakan di jalan umum tersebut. Sebagai seorang perencana, kita tentunya harus bisa memperhatikan perkembangan kota yang ada sebagai contoh dengan memperhatikan sarana prasarana, kondisi lalu lintas, pembangunannya, dan penerangan jalannya tentunya. Dalam kasus ini, membahas mengenai penerangan jalan umum atau intensitas cahaya yang ada di Kelurahan Cileunyi, Jawa Barat. Nah, ini adalah beberapa gambar lokasi lampu penerangan jalan Cileunyi. Di sini ada beberapa lampu yang bisa dilihat. Ini merupakan jalan raya cukup padat di saat malam hari. Nah, bisa dilihat juga untuk jaraknya, dia mungkin jaraknya 5-10 meter. Ada juga yang jaraknya cukup jauh seperti yang pada bagian kanan bawah ini, jaraknya dari lampu satu ke lampu selanjutnya itu mungkin sekitar 20 meter. Dan masih banyak lagi beberapa foto lainnya. Nah, di sini di gambar sebelah kiri bawah, ini adalah salah satu jalan yang lampu penerangannya sangat minim, di mana di sini ada tikungan, sedangkan lampunya tidak terlihat, yang mengharuskan masyarakat cukup berhati-hati untuk melewati ini karena tikungan. Lanjut kita ke kondisi lalu lintas. Dari hasil analisis survei yang telah saya lakukan di Kelurahan Cileunyi ini termasuk jalan lokal, di mana sesuai dengan UU nomor 38 tahun 2004, jalan lokal adalah jalan umum yang untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri-cirinya adalah jarak perjalanan dekat, kecepatan terhitung rendah, dan ada pembatasan pada jalan masuk. Namun bisa kita lihat pada foto lokasi yang sebelumnya, yang ini, bahwa daerah Cileunyi ini tidak banyak terdapat lampu penerangan jalan umum dan hanya dibantu lampu yang ada di toko para pedagang pinggir jalan. Namun walaupun begitu, daerah Cileunyi ini sangat terang dikarenakan banyaknya permukiman dan ruko-ruko pinggir jalan, juga kendaraan yang penuh seperti yang bisa kita lihat pada foto pertama ini. Ini kendaraan sangat penuh dan tidak menjadikan lokasi tersebut gelap. Nah, di bawah ini ada beberapa perhatian khusus yang harus kita lihat.
yaitu yang pertama lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam suatu ruas jalan, tempat-tempat di mana kondisi lengkung horizontal, tikungan tajam, tempat yang luas seperti persimpangan, tempat parkir, dan lain-lain, jalan-jalan yang banyak pohonnya, berpohon, jalan-jalan yang lebih lebar, median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median, jembatan, dan tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. Nah, lalu di sini ada contoh dari pencahayaannya sendiri atau lampu jalannya. Di Kelurahan Cileunyi ini terdapat banyak bangunan-bangunan pinggir jalan mulai dari ruko, pedagang kaki lima, supermarket, restoran, kafe, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan jalan raya ini lebih terang dengan bantuan lampu mereka. Namun, untuk lampu jalannya sendiri di daerah ini memiliki jarak yang cukup jauh menurut saya dan berantakan. Jadi tidak sesuai dengan aturan, jadi ada yang jaraknya hanya 5 meter, atau jaraknya ada 10 meter, bahkan ada yang sangat jauh, menyebabkan lampu tersebut tidak cantik dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, bisa diperhatikan pada foto di bawah ini, lampu penerangan jalan itu memiliki standar jarak antar tiang minimum sebesar 30 meter untuk setiap pemasangan tiang lampu jalan. Sedangkan di Cileunyi ini jarak lampu satu ke lampu jauhnya itu amat jauh dan juga berantakan. Bisa kita lihat di dua contoh di bawah ini, dan ini adalah contoh dari lampu di Kelurahan Cileunyi. Nah, lalu ada penentuan warna cahaya pada lampu jalan di daerah Cileunyi ini. Bisa kita lihat pada Permen PM nomor 27 tahun 2018 bahwa tiang pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilapisi dengan pengecatan berupa cat dasar menggunakan jenis anti korosi, cat permukaan menggunakan jenis cat yang memiliki refleksi lepas terhadap cahaya, dan warna cat permukaan merupakan kombinasi warna hitam dan kuning atau warna hitam dan putih dengan warna hitam di bagian paling atas. Nah, untuk kita kaitkan dengan aturan temperatur warna lampu yang ada di Permen PM nomor 27 tahun 2018, Cileunyi ini merupakan kawasan permukiman, di mana CCT nominalnya sebesar 3.000 K sampai 4.000 K. Sedangkan jika ditentukan berdasarkan ruang lalu lintas, maka daerah Cileunyi merupakan jalan lokal yang mana CCT nominalnya sebesar 400 K. Nah, ini adalah aturan dari Permen PM 27 tahun 2018 tentang temperatur warna lampu berdasarkan ruang lalu lintas. Ada di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, area parkir, terowongan, lintas bawah, jembatan penyeberangan orang, penyeberangan pejalan kaki, dan trotoar. Nah, lalu ini ada beberapa rencana penerangan cahaya dan penempatan lampu di jalan di Kelurahan Cileunyi yang sudah saya analisis, yaitu yang pertama melakukan penempatan lampu jalan raya dengan jenis lampu single parabola di setiap 20 meter. Jadi kalau untuk single parabola itu yang di bahu kanan dan di bahu kiri jalan. Lalu lampu yang digunakan lebih baik berwarna kuning dikarenakan lebih tidak menyakiti mata. Lalu menyarankan kepada bangunan-bangunan pinggir jalan seperti ruko-ruko, supermarket, kafe, dan lain-lain untuk tetap memasang lampu jalan di depannya. Lalu melakukan visualisasi terhadap rencana kondisi lalu lintas saat penerangan baik, lalu mengkondisikan penempatan lampu jalan di antara pepohonan, karena yang di Kelurahan Cileunyi ini cukup banyak pohon-pohon di pinggir jalan di mana membuat lokasinya menjadi lebih gelap, maka diharuskan untuk merencanakan penerangan di daerah perpohonan tersebut. Lalu yang terakhir, memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dengan penerangan yang baik. Dan terakhir, bab 3, kesimpulan dan saran. Nah, untuk sarannya, ini adalah salah satu gambar yang saya dapat dari Google, gambaran planning penempatan lampu jalan. Nah, ini itu bisa dibilang lampu single parabola karena dia berada di bahu jalan kanan kiri dan jaraknya mungkin 5-10 meter. Oh, maksud saya jaraknya 10-20 meter di sini karena penerangannya tidak harus selalu berdekatan, bisa juga jauh. Nah, ini salah satu contoh perencanaan penempatan lampu jalan. Konsep lampu jalan berada di kanan kiri bahu jalan, lampunya bisa berwarna kuning yang tipis, tidak terlalu terang.
karena tidak terlalu menyakiti mata, jarak yang diberi sekitar 10-20 meter saja, ketinggian tiang lampu jalan yang ideal atau masuk ke dalam aturan Permen PM nomor 27 tahun 2018. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, setelah saya melakukan survei, wawancara, analisis hasil data, perencanaan, dan menentukan hasil rencana ke depannya, dapat saya simpulkan bahwa daerah Cileunyi ini memiliki penerangan yang cukup baik, walaupun lampunya tidak banyak, dengan keadaan lalu lintas yang selalu dipenuhi manusia, dikarenakan daerah ini merupakan jalan utama menuju luar kota. Pencahayaan sangat penting di suatu kota, baik bagi pengendara ataupun pejalan kaki. Dikarenakan penerangan yang baik bisa mengurangi tindak kriminal, mengurangi presentasi kecelakaan, dan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas di malam hari tentunya. Maka dari itu, dari hasil analisis saya dapatkan di Kelurahan Cileunyi ini tidak perlu dibenahi terlalu banyak. Cukup dengan memperhatikan jarak dari setiap lampu jalannya, melakukan perubahan lampu jalan yaitu single parabola yang ada di bahu kanan dan kiri jalan, dan memperhatikan pencahayaan di mana di lokasi tersebut terdapat banyak pohon agar lebih terang saja. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah melihat video presentasi ini. Mohon saran dari kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.